Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dia Pratiwi, NPM 2441132. And today I'm going to talk about Human Resource Management Strategy and Analysis. Yang pertama ada pengertian dari Strategic Human Resource Management atau yang disingkat sebagai SHRM, yaitu adalah pendekatan proaktif dalam mengelola sumber daya manusia dengan cara menghubungkan fungsi HR langsung dengan strategi bisnis organisasi. Berbeda dengan HR tradisional yang hanya berfokus pada administrasi, SHRM memastikan bahwa setiap kebijakan HR seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, SHRM ini berperan untuk membangun tenaga kerja yang tepat, budaya yang kerja yang sehat, dan organisasi yang tangguh agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kedua, ada mengapa SHRM ini penting. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan berubah cepat ini, strategi HR menjadi sangat penting. SHRM membantu perusahaan mengelola perubahan, mengantisipasi tantangan, dan memanfaatkan peluang. Beberapa alasan mengapa SHRM sangat dibutuhkan, antara lain yang pertama ada selaras dengan strategi bisnis, yaitu HR tidak lagi bekerja sendiri, tetapi mendukung tujuan perusahaan secara langsung. Yang kedua adalah mempersiapkan perubahan pasar. SHRM membantu organisasi beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren industri. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan retensi, yaitu dengan strategi yang tepat, karyawan lebih produktif dan loyal sehingga turnover berkurang dan kinerja meningkat. Yang ketiga ada 5 langkah utama dalam perencanaan HR strategis. Perencanaan HR yang strategis dilakukan secara sistematis agar SDM sejalan dengan kebutuhan masa depan perusahaan. Ada 5 langkah utama, yaitu yang pertama menganalisis kondisi tenaga kerja saat ini, yaitu dengan menilai keterampilan, produktivitas, dan tingkat keterlibatan karyawan sebagai dasar perencanaan. Yang kedua, ada memprediksi kebutuhan masa depan, yaitu dengan melihat tren industri dan tujuan perusahaan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, ada melakukan analisis kesenjangan, yaitu untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kebutuhan masa depan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang keempat ada menyusun strategi, yaitu untuk mengembangkan program rekrutmen, pelatihan, atau pengembangan karyawan untuk menutup kesenjangan tersebut. Yang kelima ada memantau dan menyesuaikan, yaitu untuk mengevaluasi hasil dan memperbarui strategi agar tetap sesuai dengan perubahan organisasi dan pasar. Yang keempat ada komponen utama strategi HR. Strategi HR yang efektif memiliki beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada talent acquisition. Yang pertama ada talent acquisitions atau perekrutan, yaitu untuk mencari dan memilih kandidat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan perusahaan. Yang kedua ada employee development atau pengembangan karyawan, yaitu untuk menyediakan pelatihan, mentoring, dan jalur karir agar karyawan dapat terus berkembang. Yang ketiga ada compensations and benefit atau kompensasi dan tunjangan, yaitu untuk memberikan paket gaji dan insentif yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Yang keempat ada performance management atau manajemen kinerja, yaitu untuk menetapkan indikator kinerja, memberikan umpan balik, dan penghargaan untuk memastikan karyawan bekerja sesuai target. Yang kelima ada model-model HR yang berpengaruh. Ada beberapa model HR yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi HR yang efektif. Yang pertama ada model 5PS, yaitu Purpose, Principles, Processes, People, and Performance, yaitu untuk menekankan pentingnya keselarasan antara visi, nilai, sistem, orang, dan hasil yang ingin dicapai. Yang kedua ada Harvard Model, yaitu menggabungkan kepentingan berbagai pihak, karyawan, manajemen, dan masyarakat untuk membantu kebijakan HR yang seimbang. Yang ketiga ada Ulrich Model, yaitu dikembangkan oleh Dave Ulrich. Model ini menempatkan HR sebagai mitra strategis, agen perubahan, ahli administrasi, dan juga ada pendukung karyawan. Yang keenam ada pemanfaatan HR analistik, yaitu salah satu inovasi penting dalam SHRM adalah penggunaan HR analistik, yaitu analistik data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. HR analistik membantu organisasi berpindah dari pendekatan yang reaktif menjadi strategis dan prediktif. Beberapa jenis analisis HR antara lain yang pertama descriptive analysis, yaitu melihat data masa lalu seperti tingkat turnover atau kehadiran. Yang kedua ada diagnostic
diagnostik, analitik, menganalisis penyebab masalah HR, misalnya alasan karyawan keluar. Yang ketiga ada prediktif analitik, yaitu untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang keempat ada preskriptif analitik, yaitu untuk memberi rekomendasi langkah HR yang tepat untuk hasil yang terbaik. Yang ketujuh ada contoh nyata. Contoh nyatanya adalah Hilton Worldwide, yaitu perusahaan Hilton Worldwide ini berhasil meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi melalui strategi HR yang terintegrasi. Mereka fokus pada pengembangan kepemimpinan, keterlibatan karyawan, dan mobilitas talenta. Hasilnya, tingkat kepuasan tamu meningkat dan turnover karyawan turun hingga 15%. Pendekatan ini juga mempercepat promosi internal sebesar 70%, yang berarti karyawan lebih siap menempati posisi strategis. Yang ke-8 adalah tantangan dalam penerapan SHRM. Meski penting, penerapan SHRM ini tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan, yaitu baik dari karyawan maupun pemimpin. Yang kedua ada kurangnya koordinasi antar bagian, HR perlu bekerja sama dengan semua departemen. Yang ketiga ada perubahan pasar dan teknologi. HR harus terus memperbarui strategi agar tetap relevan. Tantangan-tantangan ini bisa diatasi melalui komunikasi terbuka, pelatihan, serta kolaborasi lintas departemen. Ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Strategic Human Resource Management berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan, berkelanjutan, dan keunggulan bersaing. Dengan menggabungkan data strategi dan pendekatan manusiawi, perusahaan dapat membangun tim yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Investasi pada SHRM berarti investasi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Melalui strategi ini, HR bukan lagi hanya bagian pendukung, tetapi juga penggerak utama kesuksesan organisasi.